Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor teh. Langsung saja ke saham pertama, Buka yang ditutup di harga 130, terkoreksi 0,76%. Asing net sell. Bahkan asing ini net sell dari Februari itu terus net sell ya. Dan bahkan di Maret ini baru 2 kali net buy dan nilainya juga kecil, lebih banyak net sell-nya asing dibuka. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Buka malah diakumulasi di hari Jumat. Itu ada LG beli 1,1 juta di harga 130. Langsung saja ke tekniknya. Wow, Buka dekat support. Dia mantul dari EMA 200-nya 127. Nah, ini sudah momentum ya, harus bangkit. Apalagi ekor panjang dan bandar detektor stok bit itu Buka diakumulasi. Coba lihat time frame weekly-nya. Koreksi volume kecil, nggak masalah. Oke nih, ada peluang rebound minggu depan. Tapi disclaimer, coba tarik seminggu. Akumulasi juga. Oke nih, harusnya sih rebound ya. Harusnya sih rebound. Buka harus rebound. Semoga ya. Supportnya EMA 200 itu pakai 127, 126. Berarti ya cut loss 125, 124. Dari sekarang kalau ke 124 berarti ya 6 poin. 4,5% lah cut loss. Ideal nggak? Ideal kalau dibawa ke 140 itu kan 6%. Cut lossnya tadi berapa? 4%. TP-nya sekitar 6-7%. 140 itu. 144 minimal. Ini juga berpotensi swing low pola pattern break dan potensi juga wave 1, wave 2, wave 3. Wave 3 harusnya minimal kita lihat resisten kuat di berapa. Ya sama dengan wave 1 nih, hitung aja. Kalau sama dengan wave 1 kita pakai swing low-nya bukan di range 140 ya, tapi 130. Nah, kebetulan 170, 160 tuh ada resisten kuat. Ya ke situ arahnya Buka. Kalau benar ini swing low ya, konfirmasinya minggu depan harusnya bangkit. Nggak ada cerita minggu depan di bawah pergerakannya ya. Kalau di bawah 130 tuh indikasi lemah lah. Ya, apalagi di bawah EMA 200-nya itu udah pasti potensi gagal naik. Harus rebound Buka. Lanjut. Goto yang ditutup di harga 80 terkoreksi 1,23% asing net sell. Kalau dia bakar semuanya Goto didistribusi. Goto asal nggak jebol 77 aja aman aja lah. Ya. Ini lagi sideways. Memang dia didistribusi. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Yang akumnya siapa tuh di atas-atasnya? KI, AK, KZ. Memang habis itu di bawahnya retail. Ada CC, PD, XL, XC, ADET, AJET ya. Jadi gimana untuk Goto? Kalau dilihat time frame daily itu masih bisa dikatakan sideways. Walaupun dia ada membentuk lower low. Tapi dia juga membentuk higher high. Dilihat time frame monthly. Kalau dilihat time frame weekly. Koreksi biasa inside bar. Aman. Asal nggak jebol 77 aja minggu depan. Apalagi dia rebound minggu depan udah bagus. Target 80. Apalagi ini kalau nggak salah. JP Morgan itu menaikkan ratingnya. Goto itu overweight ya. Itu targetnya 94, 96. Tapi itu mereka nggak tahu kapan ya. Kita hanya melihat teknikal. Intinya apapun cerita JP Morgan, MSCI, kalau dia jebol 77 tuh tanda lemah. Itu aja. Kalau saya lebih ke melihat teknikal. Sentimen ya biar sentimen. Cuman teknikalnya lihat juga. Kalau teknikalnya jelek, sentimennya ada bagus ya tetap saya buang dulu. Saya lebih melihat yang real aja nih daripada sentimen. Itu ya. Tapi sentimen juga biasanya mendukung. Jadi seperti itu. Untuk Goto lanjut. IMTK yang ditutup di harga 510 terkoreksi 1,92%. Di Macdon IMTK tutupan karena waktu itu saya lihat dia di 520. Nah ya, turun 10 poin. Waktu itu juga saya ada scalping IMTK sore hari itu beli di 500. Jualan di 5.15. Lumayan kan? Sore-sore jam 3-an itu 4%, dapat 3%. Ya, seperti itu aja ya. Tuh kalau ada momentum entry, jual. Nggak usah muluk-muluk lah. Nggak usah berharap tinggi-tinggi. Apalagi hari Jumat. Kalau dikasih 3%, 4%, kita nggak tahu hari Senin seperti apa ya. Saya TP. Itu asing net sell. Kalau dibakar semarinya IMTK. Akumulasi. IMTK. Ya intinya di bawah 540 tah. Ada potensi downtrend. Cuman dia mantul dari
support kuatnya perubahan presi harga 500. Sempat jebol 504.90 kalau nggak salah. 492. Terus dia rebound. Bapak Ibu perhatikan, dia turun dengan akumulasi. Apakah bangkit? Ya, pokoknya selama nggak jebol 5, selama nggak tembus 540 itu menurut saya teknik rebound biasa. Ada potensi sideways dan bisa jadi lanjut bola dead cat bone. Ya, tapi gambaran boardnya trader gimana seminggu ke depan? IMTK bertahan di atas 500. Kalaupun turun, ambil. Naik, jual. Udah, 490 support. Bisa nggak saya pakai 470? Terlalu dalam. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 200-nya. Tapi ya itu juga bisa. Nah, yang seperti ini kan membingungkan. Kalau saya dulu tuh pasti bingung. Ya, saya cut loss nggak di bawah 490. Tapi kan ada support EMA 200 di 47, berapa nih? 470. Nah, saya tuh waktu itu dulu tuh bingung. Tapi setelah saya punya sistem trading, ya udah cut loss aja, nggak peduli. Nanti buyback di bawah kalau memang ada. Ya, misalnya saya beli di 500, cut loss di 488, berarti 2,5% ya cut lossnya. Ya udah, nanti saya buyback di 470. Dia naik ke 490, 500 saya jual. Ibaratnya seperti itu, ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing ya, karena setiap strategi itu ada plus minusnya dan juga belum tentu cocok apa yang saya gunakan dengan yang Bapak Ibu coba. Itu ya. Jadi ya kembali ke masing-masing lah, karena banyak cara mencari profit di pasar saham. Jadi nggak ada strategi yang paling jitu, paling benar, paling 100%, nggak ada. Kembali ke Bapak Ibu juga akhirnya, ya, yang sesuai dengan profil risiko Bapak Ibu, karakter sahamnya yang sesuai juga dengan yang sering Bapak Ibu lihat dan yang menghasilkan profit. Tuh, ya. Jadi IMTK saat ini kemungkinan masih sideways. Kalau nggak tembus 540 minggu depan sideways. Range-nya 500 sampai 540. Lanjut SRTG yang ditutup di harga 1690, terkoreksi 3,42%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya SRTG didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Waduh, SRTG jebol 1800 ya. Jauh banget nih turunannya ya. Terlalu. Tapi ya kita lihat aja Senin. Cuman nggak ideal lah kalau beli sekarang. Kenapa? Lebih ke gambling. Belum tentu dia naik. Ya memang kalau memang mau bagus, Senin Selasa harus balik ke atas 1800. Tapi lebih cenderung arah SRTG ke bawah. Ya. Ya menariknya beli ya agak tinggi ya. Kalau beli di 1800 buy on breakout lumayan juga ya. Naik 4 apa? 6% apa ya? Ya 6%, 5 sampai 6% dia naik. Tapi kalau mau beli sekarang nanggung. Kalau mau nawar di bawah sekalian 1600. 1600 berapa tuh? 1640, 1600 area itulah. Itu pertahanan terakhirnya. Kenapa? Itu dulunya adalah resisten kuat sebelum dia rally panjang. SRTG di 2024 Agustus dia dari 1600 hampir naik ke 3000 ya. Jadi itu akan jadi support. Sempat mantul awal bulan ya, ke situ dulu. Turun lagi ya. SRTG lebih cenderung turun, apalagi ada distribusi. Jadi wait and see ya. Harga sekarang harga tanggung, tapi belum tentu juga turun, bisa aja naik karena setiap harga itu probabilitasnya sama, bisa dapat profit bisa loss. Ya, kembali ke masing-masing lah. Bapak Ibu siap nggak kalau dibawa sampai 1600 jebol itu baru cut loss atau hot aja? Kalau siap silakan beli. Itu ya. Jadi set ini menurut saya untuk swing trader nggak cocok, kurang ideal untuk beli SRTG. Harganya nanggung. Itu. Lanjut. SCMA yang ditutup di harga 187 terkoreksi 0,53%. Asing net sell. Kalau dibongkar sebenarnya SCMA akumulasi. SCMA, aduh, downtrend ya, sinyal ya downtrend nih, patah trend uptrendnya nih patah ya, dan juga neck trendnya sudah ditembus 190. Jadi kalau mau aman balik dulu ke atas 190. Kalau dilihat ada JP, KZ, LG yang akum yang beli hari Jumat, coba ditarik seminggu. Siapa aja yang beli dan jual? Ternyata yang beli itu AG, BB, JP, LG, CP, BK. Ya bagus juga ya yang beli.
Ya mudah-mudahan lah 190 tembus. Apalagi nih candlenya doji atau hammer lah ya. Pokoknya apa itu buying power kuat dari bawah. Karena dia sempat ke 177 terus naik lagi kemarin hari Jumat. Dan tutupan 187. Tembus 190 harusnya bagus ya. Tembus 190 bagus. Di bawah 190 potensi dead cat bone. Apalagi besok Senin itu koreksi, ya udahlah. Arah selanjutnya itu kalau jebol 180, arah selanjutnya 150 SMA. Tapi gimana pandangan boardnya trader? Kalau dilihat time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi volume kecil, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ini false breakdown. Jadi ada potensi minggu depan kembali di atas 190. Kita lihat ya. Saya akan perhatikan SMA juga tapi belum beli saat ini. Lebih melihat bid over bagaimana kondisinya dulu hari Senin besok ya. Itu untuk SMA. Lanjut. WIRG yang ditutup di harga 98 terkoreksi 4,85% asing. Net sell. Kalau bukan semuanya WIRG di distribusi. WIRG ini di level psikologis harus rebound. Wajar aja kemarin candle merah. Kenapa? Ya waktu itu saya bilang ada potensi lemah. Candle 2 hijau ini ada potensi dibuang dulu. Nah kita lihat Senin konfirmasinya minggu depan. Coba lihat weekly-nya. Waduh buangan cuman volume kecil ya. Kalau pandangan saya sih, kalau ini merosot terus jebol 95 ya bisa potensi 80 lagi. Tapi kemungkinan besar aman. Ya, support code-nya 80 harusnya dijaga. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Kenapa? Karena juga Bapak Ibu perhatikan WIRG itu membentuk higher high memang. Tapi kalau diukur-ukur ya ini bisa jadi lower high. Nah, hati-hati juga kalau jebol 80 pola cup and handle terbalik dan potensi turun itu ya. Hati-hatilah pokoknya WIRG kalau jebol 95 itu WIRG. Kalau mau aman balik ke atas 100 hari Senin maksimal Selasa. Kita lihat WIRG. Lanjut MPPA yang ditutup di harga 53 menguat 1,92% asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MPPA di distribusi. MPPA belum ya, pokoknya saya itu skip kalau saham di bawah 60. Atau saya akan perhatikan kalau dia tembus 60. Kebetulan nih 60 ya. Ada yang 55, 56 juga. Ya tergantung lah. Tapi untuk MPPA pakai 60 level psikologisnya. Bukan 55, 56. Tapi 60. 58, 60. Itu. Jadi saat ini skip. Jangan terlalu berharap dulu naik. Memang risknya kecil ya. Wah ini kan cut loss-nya cuma 3 poin. Paling 5,5 sampai 6%. Kalau dia tengger di 50. Mudah-mudahan aja doanya nggak FCA. Ya silakan. Tapi janganlah. Mending sangkut di Big Bang daripada sangkut di MPPA. Karena Big Bang itu ada dividen dan leader juga. Big Bang Bapak Ibu sangkut. Kalau Bapak Ibu sangkut di Big Bang itu nggak masalah. Karena kalau ekonomi bagus, ISG bullish, nanti yang duluan dapat inflow itu Big Bang. Dan Big Bang juga konsisten bagi dividen. Nggak masalah sebenarnya kalau Bapak Ibu sangkut. Ya cuman sabar menunggu. Ya harus uangnya jangan, ya harus pakai uang. Ya kalau bisa pakai uang yang dingin yang kira-kira nggak dipakai sampai dia balik ke harga Bapak Ibu beli atau profit. Nggak masalah, simpan aja, anggap aja invest lah. Kalau Bapak Ibu punya anak, oh udahlah ini tabungan anak saya aja. Saya biarin, nanti kalau bulan depan ada dana saya mau tambah aja lah. Nah seperti itu aja caranya. Nggak perlu Bapak Ibu hebat teknikal fundamental. Mana sektor yang jadi leader ISG, di situ aja Bapak Ibu simpan uang. Lihat bagi dividen nggak dia tahun. Kalau bagi dividen dia 3-5% udah cukup ideal untuk Bapak Ibu. Pertimbangkan simpan uang di situ. Kembali lagi tapi ini disclaimer. Ya. Itu untuk MPPA saat ini skip. MLPL. Lanjut MLPL yang ditutup di harga 109 terkoreksi 3,53% asing net buy. Kalau dibuka semuanya MLPL. Akumulasi tipis. MLPL belum dulu di 100 kalian nunggu ya, karena dia minggu kemarin gagal tembus 120 itu belum menarik. Apalagi dia 4 hari membentuk lower high lower low. Jadi skip dulu. Ada potensi Bapak Ibu perhatikan. Import head and shoulder. Mana itu head and shoulder nih? Neckline-nya nih 99 97. Jebol udah downtrend lagi nih. Hati-hati.
MLPL saat ini wait and see. Spekulasi buy kalau mau nanti di 100. Stop loss 96. Udah tutup di bawah 9, tutup di bawah 200, buang aja daripada hot lama. Ya paling 5% 6% itu ideal lah cut lossnya. Cuman ya kalau Bapak Ibu masuknya besar ya nominal uang rupiahnya juga besar, itu yang kadang mengganggu psikologis. Tapi kalau Bapak Ibu hitung secara persentase, misalnya lamsam Bapak Ibu 100% uang di RDN tuh belikan MLPL, misalnya disclaimer ya, bukan menyuruh di 100, cut loss di 96, berarti 4% aja. Atau jelek-jeleknya 95, 5%. Misalnya Bapak Ibu 100 juta, ya berarti hilang 5 juta aja. Nominalnya mungkin besar, tapi secara persentase kan 5% aja. Itu sangat mungkin Bapak Ibu ganti dari saham yang lain. Itu daripada hot berharap dia naik, di bawah turun 80, 70, tiba-tiba di 60. Kan lebih pusing tuh. Baru nanti bilang tahu gitu bener saya jual aja. Tapi kadang ada juga setelah cut loss dia naik. Nah tuh kan harusnya saya hot. Tahu gitu kan saya hot. Dia naik bahkan saya profit. Nah kalau sudah seperti itu bingung, jual salah, beli salah, ya nggak tahu lagi. Itu harus belajar, harus punya sistem trading, harus disiplin dengan yang sudah dibuat. Atau kalau memang cut loss ya udahlah biarin dia naik. Ya, kalau habis cut loss dia turun dulu, turun terus ya udah. Jangan aduh syukur. Coba kalau saya nggak cut loss, nggak usah seperti itu, udah biarin. Ya, jangan diingat, pokoknya cut loss jangan diingat, TP jangan diingat. Diingat polanya, ingat sahamnya itu. Ya, untuk MLPL. Lanjut, Bopin yang ditutup di 805 terkoreksi 0,61%, asing net sell. Kalau di bekas namanya Bopin didistribusi. Langsung saja ke teknik kami Bopin, mudah-mudahan rebound. Tapi dan kalau dilihat ada akumulasi dari BB. BB itu biasa dipakai oleh big fund manager ya. Broker-broker yang dipakai big fund manager itu BB, IU nih nggak tahu. Ya lainnya ada retail juga. Dan yang jual kebanyakan retail juga. Mudah-mudahan mantul ya. 800 harus dijaga, toleransi 790 jebol itu out, gagal. Lanjut on trend. Kenapa? Karena sudah membentuk lower high lower low. Lebih cenderung ke bawah. Bopin harus rebound. Senin tuh harus rebound. Lanjut di MMX yang ditutup di harga 334 terkoreksi 0,53%. Asing net buy. Kalau dilihat dari bukan semuanya di MMX sama aja antara akumulasi distribusi. Oh rebound di. Langsung saja ke teknikannya di MMX. Waduh, wait and see. Harga nanggung. Ya nggak ideal kalau mau beli sekarang. Lebih ke wait and see yang punya hot aja selama nggak jebol 360. Jebol itu ya mending TP dulu lah. Yang punya harga bawah TP dulu. Ya ditutup aja nih. Kita pakai 360 itu. Kalau jebol itu udah TP aja. Saat ini ideal nggak untuk beli? Nggak ideal kalau menurut saya. Memang terlihat juga broker samarnya ada akumulasi tipis. Tapi nggak menarik. Takutnya false break. Dia memang lebih ke wait and see. MACD-nya bagus, arah ke atas, golden cross. Koreksi juga. Minggu kemarin tuh hari Jumat volumenya kecil. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau nekat silahkan. Pokoknya intinya di bawah 356, 360 tuh tanda-tanda false break out. Dia memang. Lanjut. Avia yang ditutup di harga 410 menguat 0,49%. Asing net buy. Kalau di bakar sebenarnya Avia diakumulasi. Avia diakumulasi terus nih. Tapi Bapak Ibu perhatikan naiknya naik tipis. Tapi akumulasi. Kita tunggu aja Avia nih kalau ada koreksi yang cukup dalam. Ya kita tunggu tuh koreksi cukup dalam. Terus sikat di 380, 370. Itu area entry yang menarik. Apalagi nih 2 minggu lebih. Hampir 3 minggu dia terus naik. Belum ada koreksinya. Pasti ada koreksinya enggak? Ya Bapak Ibu lihatlah. Historinya nih. Pasti ada koreksinya. Ya, kita tunggu Avia koreksi. Bisa 1-2 hari koreksi langsung dalam tuh. Kalau kenaikan yang seperti ini nih tiba-tiba ada buangan yang bisa cukup besar. Tapi secara broker summary itu ya terus diakumulasi. Avia. Pokoknya Avia harusnya menjaga support 370. Itu. Lanjut data yang ditutup di harga 1015 terkoreksi 4,16%. Asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya data didistribusi. Data harusnya sih rebound. Sudah turun dalam. Paling enggak teknik rebound biasalah. Mudah-mudahan ya. Coba terlihat ada distribusi nih. Kalau pandangan saya ada potensi teknik rebound. Ya mudah-mudahan bisa rebound sampai 1150-1200. Kita lihat momennya Senin. Kalau ada buying power saya juga mau masuk. Trading cepet. Supportnya 980.
jebol itu Senin udah gagal. Tapi Bapak Ibu perhatikan, dia koreksi volume kecil. Dan MACD-nya dead cross memang tajam. Ya lebih cenderung arah data tuh ke bawah. Tapi ada potensi minggu depan technical rebound terbatas. Yang nyangkut atas jangan harap dia bisa naik ke 2000 lagi. Ya agak berat kan, harus naik 100%. Kalau ke 2200, 2000 itu kan harus naik 100%. Sekarang di 1000. Kayaknya berat. Ya trading pendek. Kita lihat dulu data nanti, mudah-mudahan technical rebound. Itu data saham terakhir Mina yang ditutup terkoreksi 14,56% ke 129 asing net sell. Kalau dibuka resminya Mina didistribusi. Mina ada corporate action, tapi nggak usah Bapak Ibu terlalu berfokus ke corporate actionnya. Karena kenapa Bapak Ibu lihat nih, dia dari 24 naik sampai 300 tuh kan sudah naik sangat tinggi. Dan naik 1200%. Ya kalau Bapak Ibu dapat di bawah, tapi yang seperti ini nih ya cacing-cacing naga-naga aja. Spekulasi baik kalau nggak tahu info. Cuman akhir-akhir ini kan beberapa hari ke belakang lah, 2 minggu ke belakang itu ada corporate action, saya lupa saya itu. Ya intinya kenaikannya ini udah, menurut saya sih udah saatnya turun dulu lah. Apapun ceritanya, kalau Bapak Ibu berharap di corporate actionnya naik terus, ini dia sudah naik dari 22, 24 tuh udah naik 1000%. Jadi Bapak Ibu berharap dia naik ke berapa lagi? Kalau Bapak Ibu baru tahu infonya pas di area dia 200, 240, itu hitung aja dari bawah nih. Kira-kira sanggup gak bandarnya masih ngangkat? Kalau bensinnya sudah terbatas dan saatnya koreksi dulu, ya koreksi. Gitu, Bapak Ibu jangan lihat yang info corporate action tapi sahamnya sudah di atas. Lihat historinya seminggu 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu harganya berapa. Wah, seminggu yang lalu dia sempat FCA, sempat di suspend, tapi habis itu turun naik lagi. Ya salah kalau Bapak Ibu beli di pucuk ini berharap ngapa, kemana dia. Dengan berharap cuman corporate action itu sama aja ngantar. Pokoknya saya tuh biasanya kalau sudah 2 candle seperti lilin tinggi naiknya saya hindari. Apalagi nih sebelumnya dia naik sudah tinggi ini. FCA naik tinggi. Ya saya hindari. Itu ya, Bapak Ibu tuh lebih baik tuh mengamankan modal. Jangan tergiur dengan adanya sentimen atau apa, tapi lihat history chartnya. Kalau dia sudah naik tinggi, wah, perlu diwaspadai. Kami malas sering profit di Mina nih, trading cepat. Jadi saat ini Mina, kalau pandangan saya, karena ada big distribusi dan yang nampungnya retail, Bapak Ibu lihat nih, hari Jumat tuh yang nampungnya retail, CC, ada PC, nggak tahu nih broker apa. Tapi habis itu XL, XYP, XC, 100 dulu lah. 100 mantul nggak? Mantul. Paling nggak 3-5% lah mantulnya. Ya kita lihat di 100. Kalau pandangan saya bisa potensi turun dulu ya, apalagi MACD-nya dead cross mengarah ke bawah. Support 100 tuh menarik diincar. Disclaimer, itu belum tentu juga ke 100, bisa aja rebound. Saya juga mau melihat Mina, melihat respon market dulu besok. Kalau memang bisa beli di harga atas ini saya beli, tapi lihat momentum, lihat bid offer itu ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.